pernah sedekah emas sekilo? Nggak ada yang pernah, termasuk yang nanya. Mana pernah kita sedekah emas sekilo? Yang seharga sekarang berapa sekilo emas? Nggak jualan Ustaz. Berapa? Kurang lebih 700 juta? 600 ya? 600-an juta. Ternyata ada pedagang emas di belakang. Sekarang harga 1 kilo emas 600-an juta misalnya. Siapa dari kita yang pernah berinfak 600 juta dan itu berkali-kali dalam satu hari? Bukan berkali-kali dalam setahun, berkali-kali dalam satu hari. Sekilo. Tersiang, sekilo. Sore infak sekilo. Malam mau tidur sekilo lagi. Sehari 5 kilo. Dan bahkan bisa puluhan kilo, ratusan kilo. Sehingga Nabi mengatakan, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik bagi kalian, bukan sama, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Makanya Nabi mengatakan, khairi a'malikum, sebaik-baik amal, sebaik-baik perbuatan. Wa khairil lakum, ini ada yang lebih dahsyat lagi. Wa khairil lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik bagi kalian daripada kalian pergi berperang untuk menghadapi musuh-musuh kalian, menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi orang-orang yang kufar. Lebih baik daripada kalian berjihad, lalu kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, sehingga kalian menebas batang leher mereka, au yadribu a'naqahum, atau mereka yang akan menebas batang leher kalian. Apa maksudnya? Lebih baik daripada jihad dengan dua kemungkinan. Satu, menang dalam peperangan. Dua, syahid dalam peperangan. Ternyata lebih baik daripada syahid. Coba, fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Kalian membunuh mereka atau mereka akan membunuh kalian. Ada dua kemungkinan dalam peperangan kan. Kalau nggak menang seperti perang Badar, perang Ahzab dan yang lain-lainnya, atau kalian akan terbunuh dalam peperangan itu sebagai syuhada. Dan ini khairun, lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada menang dalam peperangan jihad, atau lebih baik daripada syahid dalam peperangan jihad. Lalu para sahabat langsung menjawab dengan serentak, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Amal apa ini? Kok dia bisa lebih baik dari semua perbuatan kami? Dia lebih disukai oleh Allah, dia lebih tinggi derajat bagi yang melakukannya, dia lebih berharga daripada emas dan perak, dia lebih berharga, lebih mulia daripada menang dalam medan jihad, bahkan dia lebih istimewa daripada syahid dalam peperangan membela agama Allah. Bala ya Rasul, tentu ya Rasul. Apa amalan yang istimewa ini? Nabi mengatakan, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata sebegitu gampangnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali nanya kepada kita di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Allah sudah memudahkan kalian dengan segala macam kebaikan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, yang puncaknya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak dan Allah mudahkan. Pengen masuk surga? Mudah. Pengen diampunin semua dosa sampai dari sejak kita balik, yang kita sering berbuat dosa awal-awal kita balik itu yang paling gede apa? Ninggalin sholat ya. Karena kita baru sadar sholat kan akhir-akhir ini. Padahal kewajiban kita sholat itu udah di usia 10 tahun. Yang kata Nabi, kalau nggak sholat disuruh pukul anak usia 10 tahun. Artinya ada ketegasan dalam pelaksanaan sholat di usia 10 tahun. Usia 11 tahun, 12 tahun kita masih kelas 5, kelas 6 SD, kita sering banget ninggalin sholat. Gimana caranya sholat yang begitu besar pahala atau begitu besar dosanya kalau ditinggalkan bisa dihapuskan oleh Allah? Apakah kita harus jungkir balik sholat yang sebanyak-banyaknya? Nggak mudah bagi Allah. Ternyata semua kebaikan di sisi Allah itu Allah beri dengan cara mudah. Bahasanya Ar-Rahman, pemurah, dimurahin sama Allah.
Allah murahin. Mau surga murah, padahal surga itu mahal. Kata Nabi, ala sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala sil'atallahi hiyal jannah. Bukankah harta Allah itu mahal, dan harta Allah itu adalah surga. Surga itu aslinya mahal, tetapi Allah mudahkan dan Allah murahkan bagi kita orang yang beriman. Ampunan Allah itu berharga, tapi Allah murahkan. Ridho Allah itu sesuatu yang sangat istimewa, langka, tetapi Allah murahkan. Jadi termasuk dengan ibadah ini, zikir yang begitu mudah, zikir yang begitu ringan, zikir yang begitu yang santai, nggak perlu modal untuk berzikir. Kamu udah zikir belum? Kenapa? Gak cukup modal. Nggak ada orang yang nggak berzikir gara-gara kurang modal. Kalau kurang modal untuk kayak bisnis, wajar. Justru mencari dunia itu mahal dan susah. Modalnya gede, hasilnya belum tentu. Itu juga pengorbanannya berdarah-darah. Belum lagi nanti dizolimin, dikerjain, ditipu orang. Setelah sekian lama baru dapat, udah tua. Itulah dunia. Susah banget ngedapetinnya. Ngerasain nggak susah banget ngedapetin dunia? Ngedapatin dia susah kan? Susah banget. Perjuangannya ya Allah luar biasa.